Nah, sahabat, pada kesempatan kali ini kita berbagi tentang cara aplikasi pupuk kandang tanpa difermentasi, namun aman bagi tanaman kita, sahabat. Terbukti beberapa tanaman yang kita budidayakan di kebun kita ini, durian dan beberapa jenis tanaman yang lainnya, sahabat, kelihatan subur dan di usia kurang dari 3 tahun, duri hitam kita ini sudah mau berbuah yang kedua kalinya. Nah, ini sahabat ya, untuk memudahkan kita mengambil daripada uren ataupun kotorannya, jadi kita buat panggung. Kita buat panggung seperti itu untuk memudahkan pengambilan daripada pupuknya. Nah, sahabat bisa, ini adalah tempat pabrik kita ya. Nah, ini pabrik penyilungan pupuk ini ya. Jadi kita hanya memakai peralatan yang sangat sederhana. Ini yang kemarin ya kita buat dari terpal bekas ini. Kemudian kita lapisi plastik. Kalau ada bagus ya, kalau misalnya tidak ada ya tidak masalah. Itu dipisahkan, Bu, resek-resekane. Resek-reseknya di kayak kene ngesor apa dhuwur ngono lho. Nek kono berat terlalu didorong pakai ini, Mbok. Langsung pakai kayak gayung kayak lho, Mbok Itun. Jadi dengan seperti ini sahabat, sangat efektif sekali ya. Dengan peralatan yang sederhana ini adalah untuk memisahkan 3 kompos sahabat ya. Kompos yang bercampur dengan rumput itu kita sendirikan. Kemudian nanti yang pupuk khusus ya, brimbil khusus, brimbil padat itu nanti kita kasih wadah tersendiri. Nah, plus untuk orennya itu di bagian ujung ya, di bagian ujung sana itu kita kasih wadah ember. Ini pas pabriknya berproduksi nih sahabat ya. Jadi pakai terpal kayak gini sahabat, ini lebih efektif dibanding kita pakai esbes ataupun mungkin fiber. Jadi kemarin kita sempat berpikir untuk mau masang ya, masang esbes ataupun fiber, tapi ternyata ada yang lebih praktis banget ya. Ini cukup kita kalau misalnya pakai terpal ini keuntungannya, kemudahannya kita cukup pakai itu yang biasa untuk ngepel ya. Nah, itu lebih mudah untuk mengumpulkan daripada kotorannya. Kalau pakai fiber ataupun pakai esbes, ketika kita mau membersihkan kotorannya itu susah karena harus pakai sapu lidi ya. Nah, kalau pakai ini terpal ataupun pakai plastik, kita cukup lebih praktis. Nah, tinggal pakai itu yang biasa untuk ngepel, itu kita tarik saja sudah ngumpul ya. Jadi di bagian yang paling rendah ya sudah ngumpul sendiri. Terlepas ini kita pisahkan di wadah ini, di planter bag. Dan ini walaupun kondisinya baru sahabat, ini sudah bisa ataupun aman kita gunakan sahabat. Ya, jadi kali ini kita akan berbagi juga bagaimana menggunakan pupuk baru bisa langsung diaplikasikan tanpa fermentasi sahabat ya. Jadi tanpa fermentasi pupuk baru kita ini langsung bisa digunakan sahabat. Ini tempat wadah orennya di bagian ujung ya. Nah, jadi ini oren plus nanti pupuk padatnya itu tidak terbuang sia-sia sahabat ya. Ini bisa langsung diaplikasikan kalau misalnya pakai oren itu satu gayung perbandingannya 10 sampai 15. Bahkan kalau misalnya di tanaman sayur itu 1:30 masih bagus sahabat ya. Nah, kalau tanaman keras itu 1:15, 20 ya itu oke saja, tidak masalah. Aja ambuni ke rumah modal.
kapan ini? Oke sahabat ya, jadi ini adalah proses tanpa fermentasi dan masih baru pun kita bisa menggunakan pupuk kandang kita sahabat ya. Dan ini insya Allah aman ya, sebagaimana yang sudah kita lakukan. Ini kita masukkan di planter bag. Agak anu mbok, rono titik mbok, rono titik. Nah, ya, jadi kita letakkan seperti itu. Bisa kita kasih 4 titik sahabat ya. Ini kita menggunakan planter bag 35 liter. Kalau misalnya nggak ada planter bag bisa pakai sak saja, enggak apa-apa sahabat. Nah, ini adalah durian kita, durian bawor kita kurang dari 3 tahun sahabat ya. Ini masih 2 tahun lebih sedikit. Posisinya seperti itu ya, lumayan subur. Kita hanya menggunakan pupuk kambing. Jika ada kita tambah dengan pupuk unggas sahabat. Nah, ini adalah beberapa tanaman kita yang full semuanya organik sahabat. Meh mbok Iton sing kurang tahu anu PN. Iya, PN. Nah, ini ya di sela-sela tanaman durian kita kasih ini, kita tanami sirsak madu sahabat. Ini setiap hari bisa dipanen sahabat. Dan ini kita hanya menggunakan pupuk kandang. Ini bunganya sahabat. Di usia kurang dari 3 tahun sudah berbuah yang kedua kalinya sahabat. Kita hanya menggunakan pupuk kandang dan ini sama sekali tidak kita fermentasi sahabat ya. Nah, ini adalah hasilnya. Dan ini ada, nah ini kemarin tukulan sahabat ya. Nah, ini adalah tanaman, kalau nggak salah ini belewah ini. Nah, ini tukulan alam ya. Kita nggak tahu ini siapa yang nebar, tapi alhamdulillah ini sudah berbuah ya. Nah, ini sahabat ya. Jadi kita bisa menggunakan planter bag ataupun mungkin sak-sak bekas ya. Karung bekas, kita kasih pupuk kandang yang ini masih baru ya. Masih baru. Kemudian ini kita siram ya di pupuknya seperti ini. Secara tidak langsung sahabat kita menyiram, tapi juga memupuk daripada tanaman kita ya, tanaman kita. Dan ini insya Allah aman karena yang keluar itu cuma sarinya saja. Nah, yang cenderung menjadi problem itu adalah sebenarnya ini uap panasnya dari kotoran kambing ini sahabat ya. Jadi kalau misalnya masih baru ini biasanya panas ya. Tapi ini panasnya itu masih ada di planter bag sini ya. Sedangkan yang turun itu cuma sari-sarinya saja. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua sahabat. Cara yang kedua seperti ini. Jadi ini kalau kita menggunakan cara yang kedua seperti ini. Entah itu pupuk padat ataupun urinnya ya. Kita ambil satu gayung seperti ini. Kita taruh di, ini kan kita rendam ya. Kalau ini kotoran kambing yang kita rendam ya di wadah, di ember atau apa. Nah, ini kita ambil satu gayung saja. Ini satu gayung saja sahabat ya. Kemudian kita untuk aplikasinya bisa kita kasih atau tambahan air rendaman daripada kuah kambing. Kemudian ini kita campur ya. Ini 1:15 kalau tanaman keras sahabat ya. Tapi kalau misalnya tanaman lunak ya, sayur-sayuran, nah ini 1:20 itu bagus sahabat. Nah, diusahakan jangan kurang dari 1:20 karena nanti dikhawatirkan akan menyebabkan kurang bagus pada tanaman sayur kita ya, kalau untuk tanaman lunak ya, sayur dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk tanaman keras seperti ini, durian, mangga dan lain-lain ya, setidaknya itu 1:15 sudah bagus ya. 1:15 sudah bagus ya. Oke sahabat ya. Jadi ini kita ambil 1:15. 1:15 untuk tanaman durian kita sahabat ya. Jadi langsung saja kalau kita sudah campur dengan ini, dengan air ya, 1:15, ini tinggal kita siramkan saja.
Tinggal kita siramkan saja di area perakaran di bawah tajuk sahabat ya.